وشوقها في قلبي منبع للأنوار قصدي فيها دائما رضا شيء دائما فادخلها سلاما وادخلها آمنا. Mulai belajar ya, kita harus perkenalan dulu. Jilid 1 itu nanti kita apa yang kita pelajari, jilid 2 kita pelajari apa, jilid 3 kita pelajari apa, dan seterusnya. Itu dulu yang kita kenal. Tapi sebelum kita perkenalan tentang apa-apa yang akan kita bahas di jilid 1, apa-apa yang akan kita bahas di jilid 2 dan seterusnya, sebelumnya pelajaran-pelajaran yang diingat hilangkan dulu. Ya, anggap ketika masuk belajar di sini seperti botol yang kosong yang sekiranya belum tahu apa-apa. Nah, itu yang disyaratkan oleh musannif atau pengarangnya Amsilati. Karena apa? Karena kita sebagai pengajar itu akan sulit mengisi botol yang sudah penuh airnya apa? Nah, nanti ketika kosongkan dulu airnya, nanti setelah selesai belajar baru perbandingkan dengan ilmu-ilmu yang sudah didapat. Jadi di sini itu ada bait alfiyah yang sering sekali musannif pengarang kitab itu sampaikan ketika siapapun yang mau belajar. Baitnya itu wasakinin domi rorofin hurrika wabadu ma'lumin bifathin sulika. Wasakin dan matikanlah kalau mau belajar Amsilati. Ketika mau belajar Amsilati, wasakin dan matikanlah domir hati rofin hurrika yang sedang bergejolak. Bergejolak itu dalam arti yang sedang dipenuhi oleh ilmu. Yang sedang kepalanya itu dipenuhi dengan ilmu. Nah, kosongkan itu. Wabat umat. Kapan kita kosongkan? Bukan berarti kita buang lalu tidak akui ilmu yang kita bawa ya. Kapan kita buang itu ilmu? Wabat maklumin bifathin sulika. Ketika wabat maklumin, ketika memulai maklumin, ketika memulai sebuah pelajaran bifathin sulika dengan lapang dada. Ini namanya kholasoh. Diambilnya dari 1002 yang bait alfiyah itu diambil cuma 184. Ini semuanya bait alfiyah lalu dirincikan menjadi amsilati. Pertama, sebelum kita mulai belajar, seperti pembelajaran yang diajarkan oleh musannif, oleh pengarang kitab, sebelum belajar kita harus wajib untuk takroran terlebih dahulu. Nah, cara takrorannya menggunakan nada syair, dan nada syair itu boleh bebas terserah, tapi ketika kita bareng-bareng takroran pakai satu nada syair. Biasa yang kita gunakan seperti contoh, buka halaman 1. Biasa yang kita gunakan itu, dengar dulu nggih. Haka hurufal jarri wa yamin ila hatta khala hasya ada fi'an ala munzur balamu kaywawun wasa wal kafu wal bawala ala wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khala hasya ada fi'an ala munzur balam lan kai wawu dan ta. Huruf kaf dan ba dan la alla dan mata. Ya juga belajar mata jurumi
Jurumiyah. Maka setelah saya belajar selesai di sana, saya lanjut ke Darul Falah. Saya lanjut ke Darul Falah. Maka tentu saya menemukan perbedaan yang menurut pribadi saya semuanya sama, tapi perbedaan yang saya temukan itu bahwa ini yang dari kitab Amsilati, perbedaannya adalah di metode, ya, di metode. Tapi maksudnya Amsilati dengan matan Jurumiyah itu sama, tapi metode cara agar anak didik itu supaya paham itu yang berbeda. Bedanya di situ, lebih menurut kami lebih praktis. Makanya kalau bisa kita belajar Amsilati dulu, baru lanjutkan ke matan Jurumiyah untuk memperdalam. Itu bahkan bahkan anak-anak saja mampu untuk mempelajari Amsilati saking praktisnya. Kita akan belajar pengenalan atau belajar tentang huruf yang namanya huruf jer. Huruf jer. Huruf jer itu ada 20. Ada 20. Huruf jer ada 20. Nah, itu yang akan kita pelajari di jilid 1. Fungsi dari huruf jer itu seperti apa, pemakaiannya seperti apa. Nah, itu yang dipelajari di jilid 1 bab 1. Nah, kita lanjut. Setelah itu, kalau bab 2 kita akan belajar tentang domir atau isim domir, penggunaannya seperti apa, isim domir itu apa, penggunaannya bagaimana. Nah, itu yang akan kita pelajari di jilid 1. Kita pengenalan huruf jar itu apa, fungsinya gimana, domir itu apa, fungsinya gimana, hukumnya gimana. Setelah itu kita lanjut ke bab 3, halaman 33-34. Kita lanjut belajar tentang isim isyarah. Intinya, intisarinya semua yang diambil oleh Amsilati. Isim isyarah atau kata tunjuk itu yang akan kita pelajari di jilid 1. Setelah itu terakhir halaman 43 kita akan belajar tentang isim mausul, penggunaannya seperti apa, isim mausul itu yang mana saja, hukumnya bagaimana. Itu yang akan kita pelajari di jilid 1. Setelah jilid 1 kita akan ujian, pengetesan, wajib itu ujian, apakah bisa lulus, bisa memahami atau tidak. Kadang kan kita sebagai pembimbing ketika menanyakan paham biasanya paham, tapi ya anggap saja pembimbing itu kurang percaya, makanya kita lanjut. Kita setelah itu ketika lulus kita akan belajar jilid 2. Jilid 2 yang akan kita pelajari di bab 1 yaitu tanda-tanda isim, tanda-tanda isim atau kata benda. Kata itu ada 3 jenisnya, antara dia isim, antara dia fiil, antara dia dia huruf. Cara mengenali atau membedakan yang 3 ini tidak bisa sebelum kita ketahui bagaimana tanda-tandanya dan ciri-cirinya. Ciri-ciri yang ini dengan yang ini beda kan? Beda. Ciri-ciri yang ini sama yang ini juga beda, walaupun sama-sama manusia. Yang ini gondrong, yang ini
bidang. Nah, kalau misalkan saya tidak tahu nama-nama jenengan semua, lalu saya suruh yang ini suruh yang gondrong itu ke sini, pasti yang di bawah yang ini kan. Nah, anggaplah ini isim fi'il huruf. Yang di belakang pelengkap. Nah, seperti itu nanti kita juga belajar pelengkap. Lanjut, paham ya? Kita nggak akan kalau misal kita nggak akan tahu kata itu berjenis apa, entah dia isim fi'il huruf, kalau kita tidak tahu ciri-ciri atau tanda-tanda isim seperti apa, fi'il itu seperti apa, huruf itu seperti apa. Oke, paham ya? Nah, itu yang akan kita pelajari di jilid 2. Tanda-tanda isim itu banyak tanda-tandanya. Setelah itu kita lanjut belajar di jilid 2 bab 2 macam-macam isim. Ternyata isim itu bukan hanya isim saja, ada isim, ada macam-macamnya. Ada 2 macam, ada isim makrifat, ada isim nakiroh, dan masing-masing isim makrifat dan isim nakiroh itu mempunyai ciri-ciri dan tanda masing-masing. Paham ya? Nah, lanjut. Setelah itu kita akan belajar bab 3 tentang wazan-wazan isim fa'il. Wazan-wazan isim fa'il ini nanti kita wajib akan hafalkan, menentukan kata-kata atau kalimat-kalimat kata-kata yang mengikuti wazan. Nanti kita akan belajar. Kita lanjut halaman 30 bab 4 ya, bab 4 tentang wazan-wazan isim maf'ul atau timbang-timbangan. Kata-kata ini ikutnya wazan apa? Kata-kata ini ikutnya wazan apa? Apakah wazan isim fa'il? Apakah wazan isim maf'ul? Nah, seperti itu. Kita lanjut, setelah itu kita lanjut pelajari jilid 3. Kita belajar jilid 3 bab 1. Kita akan belajar tentang pengertian mubtada, ciri mubtada, penggunaan mubtada itu seperti apa. Setelah mubtada kita akan lanjut belajar tentang sesuatu kata-kata yang bisa mempengaruhi mubtada. Itu yang kita akan pelajari di jilid 3. Ingat jangan kalau misalkan saya belum mempelajari ini, jangan paksakan untuk memahami ya, tapi dengarkan saja apa yang akan kita pelajari nanti. Seenggaknya kita punya bayangan, oh nanti di jilid 1 saya akan belajar ini, di jilid 2 saya akan belajar ini, di jilid 3 saya akan belajar ini. Lanjut, kita lanjut akan ke bab 3 tentang ghairu munsharif atau isim ghairu munsharif. Saya sebutkan satu contoh saja bahwa ciri-ciri isim itu ada tanwinnya kan? Pernah dengar kalau ciri-ciri isim ada tanwin, ya wajib bertanwin. Tapi ada isim yang tidak bertanwin, tapi ada kata yang tidak bertanwin tapi disebut isim, namanya ghairu munsharif. Perlu nggak kita tahu ciri-ciri tanda-tanda isim ghairu munsharif? Perlu. Nanti kita akan pelajari ya di jilid 3 bab 3. Kita lanjut. Ingat jilid 3 adalah pembelajaran yang paling banyak ya. Di jilid 3 kita lanjut ke bab 4 tentang isim mustaq, isim yang dibentuk dari kata lain, mubalaghah,
ada namanya mubalaghah, ada namanya isim makan, macam di sini. Lanjut yang ketiga, halaman bab 5 kita akan belajar tentang isim mu'tal atau isim yang cacat. Banyak bagian-bagiannya di sini. Ada namanya isim mansur, ada namanya isim mangkus. Yang terakhir kita akan belajar, yang terakhir kita akan belajar tentang isim yang mengikuti i'rab sebelumnya, terbagi jadi 4. Na'at, tauhid, atof itu yang akan kita pelajari di jilid berapa? Di jilid 3. Kita lanjut setelah selesai jilid 3, kita akan lanjut belajar jilid 4 plus menghafal tatimah. Belajar jilid 4 plus belajar menghafal tatimah. Coba lihat tatimahnya dulu. Yang kita hafal di tatimah itu halaman 3 sampai halaman 10. Itu yang kita akan hafal. Sebagai gambaran cara menghafalnya, cara setorannya seperti apa nanti? Lihat halaman 3, cara menghafalnya seperti apa? Halaman 3 cara menghafalnya, huruf yang tertulis ada 5, diawali hamzah. Huruf yang keempat berupa alif, bisa menjadi masdar berwazan if'alun, bisa menjadi jamak taksir berwazan af'alun. Itu saja. Sampai paham ya? Paham nggak? Kalau paham coba bareng-bareng setelahnya. Ya, bareng-bareng. Huruf yang tertulis menghafalnya seperti itu, tapi terus kita belajar jilid 4. Di jilid 4 kita itu belajar atau pengenalan tentang fiil, macam-macam fiil. Ada namanya fiil madi, ada namanya fiil mudhari, fiil amr, nahi. Itu yang akan kita pelajari. Tapi di jilid 4 kita tidak mempelajari semua itu. Yang kita pelajari cuma satu, fiil madi namanya. Cuma ini ada namanya fiil madi, sekali lagi ada namanya fiil mudhari, amr, nahi. Tapi di jilid 4 yang kita pelajari cuma fiil madi, paham? Di jilid 4 yang kita pelajari cuma fiil madi. Apa yang kita pelajari? Ciri-ciri fiil madi itu seperti apa, penggunaannya seperti apa, gitu ya, hukumnya seperti apa. Kalau kemasukan ini dia jadi tugas gimana, kalau kemasukan itu dia jadi apa. Seperti itu, paham ya? Dia bisa digandeng sama apa saja. Nah, itu yang akan kita pelajari di jilid 4. Kita lanjut halaman 6. Kita akan pelajari tentang fa'il. Fa'il itu anggap saja fa'il itu pasangannya fi'il. Kalau tidak ada fa'il nggak boleh ada fi'il. Kalau ada fi'il wajib ada fa'il. Kalau ada cowok pasti ada cewek. Seperti itu ya. Kalau ada ayam pasti ada bebek. Itu punya pasangan masing-masing. Begitupun tentang di jilid 3 nanti ada namanya mubtada, pasti punya pasangan namanya khobar. Di sini ada namanya fiil, pasangannya fa'il. Semua fiil pasangannya fa'il. Entah fiil madi, entah fiil mudhari, amr, nahi, semua punya pasangan yang namanya fa'il.
pasangannya itu yang akan kita pelajari. Ciri-ciri pasangan fi'il madi seperti apa, ciri-ciri pasangan fi'il mudhari seperti apa. Tapi fi'il mudhari itu akan kita pelajari nanti di jilid 5. Yang akan kita pelajari di jilid 4 fokus tentang fi'il madi dan pasangan fi'il madi itu ciri-cirinya seperti apa. Maksud saya pasangan itu disebutkan di kitabnya namanya fa'il ya, atau pelaku. Setelah itu kita akan lanjut ke bab 3 tentang wazan-wazan fi'il madi yang tambahan atau wazan-wazan itu disebut dengan timbangan. Nanti kita pelajari lebih jelasnya ketika kita sudah memasuki jilid 4 biar kita tidak bingung. Kita lanjut setelah itu. Yang penting kita punya bayangan apa saja sih yang akan kita pelajari. Bab apa namanya, bab berapa ini? Bab 4 kita akan pelajari tentang pelengkap. Disebut pelengkap, dan pelengkap itu terbagi menjadi banyak. Di sini ada namanya maf'ul bih, ada namanya maf'ul bih, ada namanya maf'ul mutlak, maf'ul liatleh, hal. Sampai situ selesai belajar jilid 4. Kita akan lanjut belajar ke jilid 5. Di jilid 4 tadi kita belajar fi'il, di jilid 5 juga kita belajar fi'il. Nah, tapi fi'il yang kita pelajari, jenis fi'il yang akan kita pelajari itu berbeda di jilid 4 dan di jilid 5. Kalau di jilid 4 kita akan pelajari fi'il tentang fi'il madi yang jenisnya madi, tapi di jilid 5 kita akan pelajari fi'il setelah madi. Apa itu fi'il mudhari, amarna, itu yang akan kita pelajari di jilid 5. Sampai sini selesai. Kita akan praktek apa? Praktek mengartikan dan membaca, mengharokatkan kalimat-kalimat yang tidak punya harokat. Nah, itu setelah selesai jilid 5 kita masuk namanya praktek. Praktek apa yang dipraktekkan? Praktek, maksud saya praktek itu adalah saya akan menulis kalimat-kalimat yang tidak ada barisnya, tidak ada maknanya, tidak ada kedudukannya. Kedudukan apakah ini jadi fa'il, apakah jadi pelengkap, apakah jadi mubtada, apakah jadi khobar, itu saya kosongkan semua. Yang akan menentukan, yang akan menaruh kedudukan-kedudukannya itu, yang akan mengartikan itu jenengan semua. Sampai sini pahamnya? Nah, itu praktek. Setelah itu nanti kalau tadi bahasa panitia lanjut, kita akan lanjut membaca kitab kecil namanya Safinatul Najah. Nah, setelah itu ketika jenengan ingin belajar kitab yang lebih besar seperti Fathul Qorib ataupun Fathul Muin, itu tersedia. sehat selalu.